Di dataran tinggi Sumatera Utara, tumbuh sebutir rempah yang menggigit lidah dan menggugah ingatan. Andaliman, pedas yang getir, harum yang asing, tapi bagi orang Batak ini bukan sekadar rasa. Ini adalah rumah. Dari sejarah yang terlupakan hingga inovasi yang mendunia. Inilah kisah dari satu butir kecil yang menjejak dari hutan, ke ladang, ke piring, hingga ke cangkir masa depan. Jadi molo sa toba di bahasa itu toba molo tu maksal asli Batak umma saya di guari mon merica Batak. Ikuti perjalanan rempah ini dari akar tradisi menuju masa depan. Inilah jejak Andaliman. Suku Batak di Sumatera Utara merupakan kelompok etnis besar yang terdiri dari beberapa subsuku. Salah satunya Batak Toba. Suku Batak Toba mendalami daerah sekitar Danau Toba, termasuk Kabupaten Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan sekitarnya. Suku Batak Toba adalah masyarakat yang kaya dengan tradisi, budaya, dan adat istiadat yang kuat dan masih terjaga hingga sekarang. Mereka memainkan peran penting dalam kekayaan budaya Indonesia. Selain adat istiadatnya, suku ini dikenal dengan kuliner uniknya dan rempah khasnya, yaitu andaliman. Andaliman dengan nama latin Xanthosillum acanthopodium, termasuk dalam jenis jeruk-jerukan ini sering disebut merica Batak, yang menjadi identitas kuat suku Batak Toba. Di masa penjajahan, andaliman sudah lebih dulu tumbuh liar. Meski tak sebesar komoditas utama seperti kopi atau tembakau yang mereka temukan di daerah timur Indonesia, andaliman memiliki tempat tersendiri. Penjajah memperhatikan bagaimana masyarakat lokal menggunakannya dalam hampir setiap hidangan. Andaliman hadir di setiap masakan upacara adat dan kehidupan sehari-hari. Jala andaliman non nunga turun timuro non si nenek moyang nami ako pung nami na jolo. Alana mulu na jolo opung nami nunga lita dabi andaliman alai dang tiga dope maboto kolan khusus untuk makanan dope aleng gonwain nunga gudang bemenebar andaliman non. Nunga be sampai penerima petu luar negeri nunga be bahkan nunga andaliman nunga ngeno di hami sumber penghasilan paling utama andaliman nunga be mangaliang gulu-gulu tonga-tongan ni masyarakat di hutan namion. Nah, warna pinajulo laho merburu akka binatang laho panganaon na. Jadi mungkin ba di dapok nasida mon olo di hutan ni ala di bereng borasna mangna buahna sonda gajil dirasai di pangan nasida jadi rasai mungi di bayi matu makanan jadi gabe terdai manasida gabe bumbu ma di bayi ako pung nami na juluk lima tahun na hutok kami sa sonari jala kami pe nunga horosau kami kabunya daliman tumasakan termasuk ngamolo kami halap Batak bahwa molo adong ukuran manang pesta-pesta molo sadong biar daliman mahurang bitabuna alamo si panganolitas lima. Kini, andaliman bukan hanya sebagai rempah, tapi sebagai saksi bisu zaman. Ia pernah bertahan melewati masa-masa sulit, melewati penjajahan, dan kini berdiri tegak di panggung dunia, membantu perekonomian warga, diekspor ke luar negeri dengan kebanggaan yang diwariskan dari para leluhur.
Di dataran tinggi sekitar Danau Toba, dengan udara yang sejuk, terselip sebuah desa kecil yang kaya akan rempah. Desa Riaria, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Disinilah kelompok petani Andaliman Dosroha menjaga warisan rasa yang telah turun-temurun mereka rawat. Andaliman, si merica Batak yang kini menembus pasar dunia. Pagi itu mereka tak sendiri, sebuah tim dari TVRI Sumatera Utara turut serta dalam perjalanan menuju hutan desa, tempat di mana andaliman dibudidayakan. Sesampainya di titik kumpul yang berada di tepi hutan desa, para petani berkumpul untuk briefing. Mereka berdiskusi dan merancang langkah kerja hari itu. Kamera merekam setiap detail, mengabadikan semangat gotong royong yang masih hidup dalam denyut desa. Perjalanan pun dilanjutkan menyusuri jalan setapak di lahan-lahan yang telah mereka garap dengan tangan sendiri. Proses penanaman andaliman dilakukan. Setiap bibit ditanam dengan ketelitian, harapan, dan doa agar suatu hari menghasilkan buah yang harum dan pedas menggigit. Tak jauh dari sana, tibalah mereka di kebun andaliman yang telah siap panen. Dengan teknik selektif, buah andaliman dipetik satu persatu, menjaga agar pohon tetap produktif. Inilah cara mereka merawat alam, bukan sekadar mengambil, tapi juga memberi. Kami masyarakat Desa Riaria, karena udah turun-temurun di 3-4 generasi, kami udah mengenal andaliman. Produksi yang bisa dihasilkan mencapai dia 15-20 kilo per batang. Tapi rata-ratanya dia berproduksi dengan normal, dia ada di 2 tahun atau 24 bulan sampai 25 bulan. Tapi untuk maksimalnya dia ada di 36 bulan. Umumnya andaliman kita tanami di lokasi hutan. Walaupun dia penanamannya di bulan November, bulan Desember, tapi kalau panen rayanya tetap di bulan Mei sampai bulan Agustus. Setelah dipanen, hasil andaliman dibawa ke rumah pengolahan untuk proses pengeringan. Andaliman segar ditebar di bawah terik matahari di dalam greenhouse. Disinilah standar tinggi diberlakukan. Sebelum menyentuh andaliman kering, petani mencuci tangan agar andaliman kering tetap steril sesuai prosedur ekspor. Setiap tempat pengeringan dijaga kebersihannya. Di bawah sinar matahari, butiran kecil itu berubah menjadi jejak rezeki bagi desa. Kalau permintaan pasar, kadang kami di sini dipermainkan sama tengkulak. Kalau panen raya, malah mereka kadang menolak hasil kami. Tapi kalau di bulan Agustus sampai bulan Januari, mereka baru mencari kami. Karena memang di situ hasil produksi andaliman ini kurang. Keluh kesah yang sering dihadapi petani-petani kami di sini di Desa Riaria ini, yang jelasnya andaliman ini penuh dengan duri. Jangankan batangnya, daunnya aja sama buahnya tetap dilindungi duri. Yang kedua, harga pasar yang tidak menentu. Dan apabila andaliman ini tidak dipanen, dalam tempo 1 tahun dia mau mati sendiri. Jadi petani-petani di sini, walaupun dengan harga 5.000 bahkan tidak laku, petani di sini harus panen. Dari tahun 2018, pertama sekali kita bertemu dengan buyer kita dari Jerman, mereka masih minta di uji cobanya 1 ton. Dan sampai saat ini kita udah menembus pasar Eropa di 6 ton atau setara dengan 1,2 ton andaliman kering dari Desa Riaria ini. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini kita tembuskan dia di angka 10 ton. Apabila harganya sangat turun, diibaratkan seperti saat kemarin itu bulan Juni, dia di angka 5.000, 10.000 per kilo. Saya masuk dengan harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan kerjasama antara
buyer, kami sepakat untuk meningkatkan taraf ekonominya. Walaupun di pasar lokal kami tahu harganya 10.000, kami tetap bayarkan ke petani di angka 40.000. Kini Andaliman dari Desa Ria-Ria tak lagi hanya mengisi dapur Batak. Ia telah sampai ke pasar internasional, membawa aroma hutan desa ke meja-meja makan di berbagai belahan dunia. Dan semua itu bermula dari sini. Kerja keras petani, semangat kelompok, dan kecintaan terhadap tanah sendiri. Pagi masih basah oleh embun saat para petani dan pedagang mulai menggelar dagangannya di pasar tradisional. Di antara tumpukan sayur, rempah, dan hasil bumi lainnya, tampak satu yang khas, yaitu andaliman. Andaliman tumbuh subur sebagai rempah khas yang tak tergantikan. Rempah kecil berwarna hijau kehitaman ini dijajakan dalam tampah bambu, dibungkus daun pisang, atau dikemas rapi dalam plastik kecil. Aromanya tajam, menggoda siapapun yang lewat. Disinilah andaliman bertemu pembelinya. Ibu rumah tangga, pedagang kuliner, hingga perantau yang rindu rasa kampung halaman. Dari pasar rakyat, rempah ini menempuh perjalanan panjang, tapi semuanya di sini dari tangan petani, dari semangat penjual di pasar, dan dari cinta pada rasa kuliner Batak yang tak tergantikan. Rempah yang juga dikenal sebagai Indonesian Sichuan Pepper ini menjadi identitas untuk kuliner pada setiap acara adat Batak. Di tanah Batak, setiap peristiwa penting seperti pernikahan, kelahiran, hingga kematian diiringi oleh hidangan yang bukan sekadar santapan, tapi juga simbol. Salah satunya arsik ikan mas. Perpaduan andaliman dengan ikan khas Danau Toba ini bukan hanya makanan. Ia adalah pesan, doa, dan penghormatan yang disampaikan lewat rasa. Dan di balik kuah kuning yang kaya rempah itu, ada satu bumbu yang tak bisa digantikan, yaitu andaliman. Andaliman memberikan ruh pada arsik. Ia hadir dengan aroma yang tajam, menggigit, dan menyegarkan, menyatu dengan cabai merah, bawang, kunyit, lengkuas, dan daun bawang Batak, serta rempah lainnya. Saat dimasak perlahan di atas api kayu, aroma andaliman mulai meresap, menari bersama uap panas, membawa kenangan dan makna. Ikan mas dimasak utuh, kepalanya menghadap ke arah tertentu yang melambangkan arah dan tujuan hidup. Kuahnya yang pekat dan beraroma andaliman menjadi lambang keteguhan dan kehangatan keluarga. Masakan ikan mas arsik andaliman ini hadir di tengah sakralnya acara adat, seperti yang dilakukan oleh keluarga Mayanti Sitohang, di mana mereka sedang mengadakan acara adat mangupang-upah, yaitu ritual pemberian doa dan restu untuk seseorang yang akan memulai fase dalam hidup. Mayanti Sitohang baru saja melahirkan seorang bayi, maka dalam keadaan bahagia ini, ikan mas arsik diberikan oleh orang tua dari keluarga perempuan.
dan dilakukan penyerahan kain gendong kepada anaknya. Setelah pemberian ikan kepada keluarga anak perempuan yang baru melahirkan, ikan Mas Arsik dibagikan kepada pihak keluarga untuk dimakan bersama-sama. Arsik menjadi lambang kekuatan, arah, dan ketulusan, serta menjadi lambang restu dari keluarga dan leluhur. Saat arsik dihidangkan dalam acara adat, ia tidak dimakan sembarang. Ia disuguhkan kepada orang tua, tokoh adat, atau tamu kehormatan sebagai bentuk penghormatan dan restu. Setiap suapan membawa pesan leluhur, dan setiap gigitan menyimpan rasa tanah Batak yang kuat. Tanpa andaliman, arsik kehilangan jiwanya. Karena di dalam arsik tersimpan rasa yang menghubungkan generasi, mengikat adat, dan menghidupkan kembali ingatan akan siapa kita dan dari mana kita berasal. Dulu, andaliman hanya dikenal sebagai bumbu dapur. Tapi kini, rempah kecil yang tajam dan menggigit ini telah bertransformasi menjadi minuman hangat penuh manfaat, yaitu bandrek andaliman. Bermula ketika saya pulang kampung dari perantauan, saya melihat potensi daerah dingin di kampung saya, karena kami ada di 1300 mdpl. Kemudian potensi komoditi andalimannya, karena selama ini orang memakai andaliman untuk masakan dan ramu-ramuan. Kemudian saya berpikir bahwa perlu dibuat produk yang dari andaliman, yang termudah. Kemudian saya kasih komplimen ke jahe. Jadi bandrek andaliman ini terdiri dari rempah-rempah berbahan baku jahe merah, jahe putih. Kemudian kami juga ada kayu manis, kapulaga, dan bunga lawang, serta andaliman segar. Nah, ternyata ini cukup diminati oleh wisatawan dan masyarakat nasional sebagai minuman kesehatan. Karena saya juga men-tagline-kan bahwa berbahan baku semua organik, kemudian saya urus perizinan segala macam, dan ya sampai sekarang bertahan. Saya dulu buka bisnis sarapan pagi, kemudian karena malamnya kosong, saya buat bandrek andaliman ini. Saya ramu berapa kali dan ternyata tidak laku. Karena tidak laku, saya berpikir bagaimana supaya produk ini disukai orang. Saya cari-cari informasi, saya bubukkan. Jadi ketika ini sudah dalam bentuk bubuk, produknya yang mendekati masyarakat atau konsumen. Prosesnya alami dan higienis. Semua bahan direbus perlahan hingga meresap, lalu dikeringkan dan dikemas dalam bentuk serbuk atau cair siap saji, dikemas secara modern, tetap mengusung cita rasa lokal. Awalnya saya memakai alat dapur atau rumah tangga yang ada di rumah. Jadi masih pakai kompor rumah, masih pakai ayakat rumah, blender rumah. Kemudian berkembangnya usaha ini, saya sudah punya alat chiller, saya sudah punya alat parut, sudah ada kompor besar. Jadi berharap bisa menjadi mass production. Untuk andaliman yang pasti saya cari yang segar. Itu dia masih hijau, kemudian ya baru dipetik. Dalam rangka mempermudah distribusi dan take away-nya konsumen, saya ada kemasan yang saset 20 gram, bisa sekali seduh. Cukup dengan kasih air panas 150 ml, itu sudah bisa langsung diminum. Saya punya kemasan kotak, ini lebih ke untuk toko-toko atau minimarket serta pariwisata. Saya juga ada kemasan ponch 100 gram, itu lebih kepada untuk oleh-oleh. Kita sudah dicek oleh baristan tadi sekitar 1 tahun. Selama dia tidak teroksidasi, dalam arti teroksidasi tidak dibuka bungkus kemasannya. Kalau dari segi usia, target saya lebih ke yang cara hidup sehat sebenarnya.
Kalau pasar, kebetulan kalau untuk luar negeri sudah banyak, tapi masih kepada hand carry. Kita sudah punya agent juga atau distributor kecil itu di Malaysia. Tentunya memang memakai garis habatakon lah istilahnya, karena Andaliman ini seperti sombusi hol kalau orang Batak bilang ya. Obat kangen atau obat rindu, karena mereka biasa makan yang ada rasa andalimannya, sedangkan dengan minum ini seperti bisa menjadi kayak obat rindu lah dengan kampung halaman. Mantap nih, Ji. Bandrek Andaliman kini tak hanya dijual di warung kopi atau pasar oleh-oleh. Wisatawan mencicipinya dengan rasa kagum dan banyak yang membawanya pulang sebagai oleh-oleh. Bahkan, minuman ini mulai masuk ke pasar nasional dan perlahan merambah ke luar negeri, membawa rasa unik Indonesia ke panggung dunia. Dari bumbu menjadi minuman, dari tradisi menjadi inovasi. Bandrek Andaliman bukan hanya hangat di badan, tapi juga membakar semangat pelaku usaha lokal untuk terus berkembang. Wah, keren kali ini. Oke, sekarang kamera ya. Satu. Satu lagi dia. Betul ya? Ya. Oke. Kak, oke, Kak. Kalau mimpi saya dari awal sebenarnya saya mau buat factory, sebenarnya pabrik ya, dan bisnis di dunia herbal. Percontohannya ke grup-grup yang sudah sukses lah. Air Mancur, Sido Muncul. Saya juga banyak belajar, saya banyak baca. Sekarang tahapan saya masih di tahapan mikro. Targetnya adalah tahun depan sudah bisa mencapai 1 juta saset per 1 tahun. Andaliman hanyalah butir kecil, tapi di dalamnya hidup kisah besar. Tentang tanah yang menjaga, tangan yang memetik, dapur yang meracik, dan masa depan yang menyeduhnya kembali. Jejaknya mungkin tersembunyi di bukit, tapi rasanya tetap tinggal di hati. Andaliman bukan sekadar bumbu, ia adalah rasa yang tumbuh dari tanah, dihidupi oleh sejarah, dan dilahirkan kembali lewat tangan-tangan yang mencinta. Andaliman adalah kita.